Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa dinil islam wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa mengambil pelajaran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita segenap nikmat serta rahmatnya sampai saat ini. Karena memang kita punya keyakinan bahwasanya hidup dan kehidupan kita sepenuhnya adalah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah itu. Dengan nikmat Allah kita bisa beraktivitas, baik dalam rangka untuk menunaikan kewajiban bagi kehidupan kita di dunia, dan sekaligus rahmat Allah membuat kita untuk memiliki bekal dalam rangka kehidupan kita di akhirat. Kemudian sebagai nuansa kalbu kita pada kesempatan ini adalah menyangkut tentang pentingnya ilmu. Pada ayat yang kita bacakan di awal tadi, itu jelas telah memberikan gambaran sekaligus sebentuk pertanyaan. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabnya pasti tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ilmu itu akan mempengaruhi pola pikir. Ilmu itu akan mempengaruhi wawasan. Nah, ketika pola pikir sudah berbeda, maka cara berbicaranya pun akan berbeda. Ketika pola pikir berbeda, cara berbicara berbeda, maka cara bertindak dan berbuatnya pun pasti akan berbeda. Oleh karena itulah maka Islam mengajarkan kepada kita agar ketika bertekad kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan, maka yang pertama sejarah membuktikan bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu adalah ilmu, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Itu ayat yang prinsipnya, substansinya adalah menjelaskan kepada manusia betapa pentingnya ilmu. Dan kemudian ilmu itu tentu saja adalah yang bersangkutan dengan yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pada dasarnya orang yang berilmu sebetulnya adalah orang yang mampu mencapai kedekatan kepada penciptanya, dan sekaligus dengan ilmu itu dia mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh penciptanya, yakni sebagai khalifatullah atau sebagai wakil Allah di bumi. Dan kemudian sebagaimana juga ada ungkapan yang menyebutkan bahwa setiap kita pasti mempunyai cita-cita. Cita-cita yang paling hakiki itu adalah dimensinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka yang manusia itu ada yang bermohon kepada Tuhannya agar diberikan kehidupan dunia yang hasanah, kemudian akhirat yang hasanah, lalu dibebaskan dari neraka. Pada dasarnya dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita yang seperti ini, maka ada penegasan, man aradat dunia fa'alai bi ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bi ilmi, wa man ardahuma fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmunya.
Dan yang siapa ingin sukses di akhirat harus dengan ilmunya. Dan ketika kita ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Oleh karena itu kepada kita semua, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW juga tegaskan itu. Utsulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur, sampai kepada kematian. Dan kemudian ilmu itulah sebetulnya yang akan membuat kita untuk benar-benar mampu menjalani kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Di mana Allah katakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hambaku yang paling dekat, yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Maka dengan demikian, ibadah kita yang selama ini kita andalkan dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah, itu tidak akan punya makna apa-apa ketika kita tidak landasi dengan ilmu. Oleh karena itu, semuanya harus dengan ilmu. Berakidah juga dengan ilmu, beribadah dengan ilmu, bermuamalah juga dengan ilmu. Dan kemudian Allah juga janjikan di surat Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan, Allah akan angkat derajat di antara kamu, yakni mereka yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, karena itulah kepada kita semua, mari terus sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam untuk mengejar ilmu, dan kemudian ilmu itu tentu saja ilmu yang menseimbangkan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan kita di akhirat. Insya Allah kalau ini kita menjadi prinsip dalam kehidupan kita, maka akan mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita sebutkan tadi, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.